Kimi yang pakai topi nih Kimi. Kimi kiri. Kimi kiri ya. Bisa kita mulai nggak nih? Boleh. Kimi dadan dulu Kimi. Lagi. Lagi tiup. Los aja sih. Gila coy. Iya. Gila coy. Bisa kita mulai ya rekan-rekan media ya. Dicetung. Maaf ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan media yang pada malam hari ini telah berkenan hadir di kegiatan konferensi pers dari pihak Kimi Hime. Jadi selama ini mungkin rekan-rekan pers kami mohon maaf belum bisa ketemu dengan Mbak Kimi. Tapi malam hari ini sesuai dengan janji saya kepada teman-teman pers, maka kita akan langsung mengadakan konferensi pers buat teman-teman pers semua. Khusus nih saya buat teman-teman pers semua. Jadi memang perlu juga sebagaimana telah teman-teman pers ketahui bahwa beberapa hari belakangan ini memang banyak sekali informasi yang teman-teman pers terima baik dari kalangan pers maupun masyarakat umum terkait dengan adanya pemberitaan yang berkaitan dengan konten YouTube dari Kimi Hime. Perlu kami sampaikan dan nantinya kami juga akan bicara sedikit nanti sebelum saya bicara panjang lebar mengenai masalah runutan perjalanan penanganan permasalahan ini. Saya persilahkan dulu kepada Kimi untuk menyapa teman-teman pers dan apa-apa yang mau disampaikan teman-teman media. Mungkin Kimi lebih dulu akan saya berikan kesempatan untuk menyapa teman-teman pers. Silakan Kimi. Halo, selamat malam teman-teman dari media pers semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di press conference dari pihak Kimi ya pada malam hari ini. Jadi terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit juga ya seperti apa kemarin itu yang terjadi sebenarnya apa. Ya mungkin awalnya itu karena pada awal saya dapat informasi ya dari pihak YouTube bahwa katanya Kominfo melakukan panggilan terhadap saya gitu. Dan di situ juga sempat beberapa kali dibilang katanya kalau saya tuh makir. Sebenarnya saya tuh saya tuh baru terima informasi dari pihak YouTube itu pada hari Senin ya kalau nggak salah, dan panggilannya itu kalau nggak salah tanggal 22, jadi hari Senin itu juga, dan itu saya nggak terima emailnya gitu. Dibilang katanya udah di email beberapa kali, tapi saya sebenarnya nggak tahu karena itu email saya tuh juga masuknya tuh ke spam gitu. Saya sampai sekarang pun emailnya tuh masuk ke spam gitu, cuman kan sekarang saya udah cek gitu, jadi saya udah tahu. Itu juga saya tahunya tuh setelah saya bikin video. Setelah saya bikin video itu baru ketemu tuh emailnya. Di situ saya langsung forward kan ke kuasa hukum saya gitu kan. Jadi saya lebih pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang ada di pemikiran dari bapak-bapak di Kominfo, seperti apa sih sebenarnya permasalahannya seperti apa. Makanya pada hari Senin kemarin ini dari pihak pengacara saya udah meluruskan ya sebenarnya. Jadi sebenarnya ada apa sih masalahnya di mana itu sebenarnya udah cukup jelas ya. Cuma ya itu nanti dari Bapak Irfan yang akan menjelaskan ya. Jadi ya, mungkin segitu dulu ya dari saya ya. Pertanyaan ya. Iya, nanti bisa. Oke. Saya akan coba menjelaskan sama teman-teman media. Handphone. Yang pertama adalah tadi apa yang disampaikan oleh Kimi bahwa mengenai adanya panggilan, ini perlu saya klarifikasi sama teman-teman media bahwa Kominfo bukan melakukan pemanggilan, tetapi undangan sifatnya. Jadi untuk mengklarifikasi terkait dengan konten YouTube yang beberapa hari lalu disuspend oleh pihak Kominfo. Jadi itu perlu saya luruskan. Dan memang apa yang disampaikan oleh Kimi yang berkaitan dengan undangan yang disampaikan oleh pihak Kominfo memang baru diterima oleh pihak Kimi, bukan berarti Kimi mengabaikan undangan dari pihak Kominfo. Itu juga perlu diluruskan oleh teman-teman media. Tapi Kimi setelah membaca undangan tersebut, Kimi
mencoba untuk menghubungi tim kuasa hukum ya. Keesokan harinya Kimi menghubungi tim kuasa hukum dan pada besok paginya juga di hari Jumat kalau tidak salah itu tanggal 26 Juli kami tim kuasa hukum langsung berkoordinasi dengan pihak Kominfo terkait dengan adanya undangan tersebut. Hari Jumat itu langsung jadi Kimi datang kepada kami hari Rabu, kita komunikasi dengan Kimi, langsung hari Jumat pagi kami berkomunikasi dengan pihak Kominfo. Apa yang kami komunikasikan? Yang kami komunikasikan adalah terkait dengan undangan yang berkaitan dengan klarifikasi dari pihak Kominfo untuk menjelaskan kepada kami mengenai 3 konten video yang disuspend oleh pihak Kominfo dan 6 konten video yang dibatasi usianya. Sehingga kami minta waktu kepada pihak Kominfo hari Jumat itu, ternyata tidak ada tanggapan di hari Jumat, tetapi baru hari Sabtunya ya. Hari Sabtunya kami diberikan informasi bahwa pihak Kominfo mengundang kami kembali pada hari Senin tanggal 29. Nah, sehingga kami baru bisa hadir di tanggal 29 sesuai dengan undangan dari pihak Kominfo. Jadi bukan sekali lagi pihak ini yang mangkir terkait dengan undangan dan tidak menghormati pihak Kominfo. Jadi perlu kami luruskan dan bahwa itu sudah kami lakukan langkah-langkah itu demi langkah kami menghormati institusi atau kelembagaan yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu yang perlu saya luruskan sama teman-teman media. Yang ketiga, jadi setelah pada pertemuan tanggal 29, teman-teman ada yang hadir pada saat itu nggak di Kominfo? Ada sebagian yang hadir. Kami juga sudah melakukan press conference dengan pihak Kominfo. Yang pertama adalah bahwa pihak Kimi, kami sampaikan Kimi sangat terbuka sekali menerima masukan-masukan dari Kominfo. Jadi perlu teman-teman media catat dan digarisbawahi bahwa Kimi sangat menerima masukan-masukan yang diberikan oleh Kominfo. Kenapa saya katakan sifatnya masukan? Ini adalah terkait dengan aturan-aturan yang saat ini juga memang dalam pertemuan tersebut kami sampaikan apa sih yang menjadi permasalahan hukumnya sehingga Kimi dipanggil oleh pihak Kominfo. Kami pertanyakan itu kepada pihak Kominfo. Apa dasar hukumnya mengenai masalah pasal 27 ayat 1 terus juga mengenai kesusilaan yang dimaksudkan oleh pihak Kominfo? Kami pertanyakan itu juga, tetapi sudah mendapatkan jawaban. Memang di situ ada sebuah kesepakatan antara suatu pemahaman, saya klarifikasi lagi, suatu pemahaman bersama bahwa memang inilah Kimi ini bukan, sekali lagi catat oleh teman-teman media, bukan bentuk permasalahan hukum. Dan memang artinya ini adalah momentum di mana saat ini pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pembenahan terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan konten-konten yang beredar di media sosial ya, baik itu di YouTube maupun di platform lainnya. Jadi kesempatan yang baik itu kemarin kami lakukan komunikasi sehingga ada sebuah kesepahaman bersama. Artinya ke depan pihak pemerintah juga harus lebih aware kalaupun memang mereka merasa saat ini belum ada aturan-aturan yang lebih rigid mengatur soal mengenai masalah itu, masalah konten-konten. Sehingga kemarin pihak Kominfo juga beberapa hari tadi juga konferensi pers, mereka akan segera ya, dari pihak Pak Ferdinandus sudah sampaikan bahwa mereka akan segera melakukan revisi atau melakukan perubahan-perubahan, ada penambahan-penambahan terkait dengan aturan-aturan berkaitan dengan penanganan konten. Ya, itu yang perlu kami luruskan. Nah, pada saat pertemuan tersebut sudah kami menerima masukan-masukan terhadap 3 video yang disuspend oleh pihak Kominfo dan kami coba untuk menerima masukan-masukan tersebut dan kami sedang sampaikan kepada tim teknis ya. Dan perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman media bahwa 3 video tersebut tidak di take down oleh pihak Kominfo. Jadi sebagaimana Pak Ferdinandus Setu pernah sampaikan di depan teman-teman media bahwa tidak berarti suspend tersebut itu menutup atau tidak dapat dibuka kembali. Nah, ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak Kominfo terkait dengan teknis persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak kita untuk membuka 3 video suspend tersebut. Jadi mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat video tersebut akan kembali bisa dibuka oleh teman-teman semua, oleh masyarakat luas.
Jadi kami sudah berkoordinasi bahwa 3 video tersebut adalah bentuknya sementara saja di suspendnya. Jadi bukan di take down. Oke. Selanjutnya dari pertemuan tersebut ada beberapa poin, ya, ada beberapa poin termasuk salah satunya adalah mengagendakan pertemuan ini dengan pihak Kominfo, ya, yang harusnya dilaksanakan tadi siang, ya, cuma memang karena waktu satu dan lain hal pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan, sehingga kami langsung jelaskan kepada teman-teman media, ya. Pada hari ini juga kami sudah mendapatkan informasi dari pihak Kominfo. Perlu saya bacakan informasinya nih. Jadi perlu kami sampaikan kepada pihak Kominfo, kepada rekan-rekan media, bahwa pada hari ini ya, pihak Kominfo telah menyatakan bahwa telah dilakukan self blocking oleh pihak Kimi-Hime terhadap beberapa konten pada akun YouTube dan IG-nya pada hari ini, Jumat tanggal 2 Agustus 2019. Kementerian Kominfo dengan ini menyatakan bahwa akun Kimi-Hime telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan. Jadi artinya saat ini konten-konten tersebut sudah tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, tidak perlu menjadi polemik lagi karena memang sudah clear sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kominfo. Selanjutnya pihak Kominfo mengatakan bahwa dengan ini menyatakan bahwa terhadap pembinaan konten terhadap akun Kimi-Hime telah selesai. Jadi artinya apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat sudah teman-teman media ketahui sudah selesai dengan adanya pernyataan dari pihak Pak Ferdinandus Setu seperti itu. Jadi kami tim kuasa hukum langsung mengadakan konferensi pers ini adalah untuk memberikan keterangan kepada publik, kepada media, rekan-rekan media, menjelaskan sebenarnya saat ini sudah sampai sejauh mana. Karena kalau kita lihat pemberitaan ini kan masih simpang siur sekali nih. Dikatakan begini, dikatakan begini. Maka pada hari ini kami jelaskan sedetail-detailnya mengenai masalah perkembangan dari akun YouTube dari Kimi-Hime. Jadi saat ini sudah selesai permasalahan itu di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, mungkin itu dari kami, ya, dari tim kuasa hukum Kimi-Hime bersama dengan Kimi. Mungkin kami akan langsung kepada sesi tanya jawab sama teman-teman media. Jadi nanti siapa yang lebih dulu, yang angkat tangan lebih dulu, nanti kami akan tanggapi. Yang dari Mbak Yasin tadi pertama. Halo, saya Aisyah dari Detikop. Saya mau tanya bentuk pembinaan dari Kominfo seperti apa? Apakah bentuknya diskusi atau mungkin ada secara teknis yang lebih lanjut? Lalu apakah ini akan ada lompatan besar gitu dalam kontennya nanti ke depannya? Mungkin yang saya pertama. Jadi saya jawab langsung saja. Yang pertama adalah pembinaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk diskusi yang kami lakukan pada tanggal 29 Juli 2019, dan diskusi-diskusi itu menghasilkan beberapa persamaan pandangan, persamaan perspektif antara pihak pihak Kominfo dengan pihak kuasa hukum Kimi-Hime. Yang pertama adalah mengenai beberapa konten yang dianggap, ya, saya katakan dianggap oleh pihak Kominfo ini harus dilakukan proses pembenahan, dan kami menerima masukan-masukan itu, kami coba tampung masukan-masukan itu, sehingga yang kedua kami juga memberikan masukan kepada pihak pemerintah. Pemerintah dalam hal ini jangan hanya nantinya ke depan, ini kan permasalahan menjadi subjektivitas. Ketika seorang Kimi sekarang seolah-olah diyakini oleh publik dengan statement melanggar kesusilaan, maka nanti banyak sekali konten-konten yang jauh lebih daripada Kimi ini dibiarkan begitu saja. Jadi untuk itu kami tim kuasa hukum juga memberikan masukan-masukan kepada pihak Kominfo, yaitu adalah pihak Kominfo harus melakukan sesegera mungkin melakukan revisi terhadap peraturan yang berkaitan dengan penanganan konten. Jadi itu yang agar apa? Agar nanti ke depannya para industri kreatif ini tidak mati dengan undang-undang ITE yang sekarang ada ini, tidak mati. Jadi tetap para konten kreator ini tetap bisa berkreasi sesuai dengan kreasinya mereka. Jadi untuk yang kedua mungkin Kimi aja. Untuk pertanyaan kedua ya tadi tentang perombakan konten atau seperti apa, sebenarnya konten saya tuh nggak jauh-jauh
juga ada perombakan ya pasti saya juga masih di gaming aja gitu, nggak akan melenceng jauh dari situ. Gitu. Tapi setelah mendapat peringatan akan tetap seperti itu. Maksudnya seperti itu gimana ya? Seksi. Sempat kena atau alasannya apalah band atau apa sama Depon peringatan itu akan seperti itu juga. Oke, jadi gini, yang perlu saya jelaskan ini teman-teman media adalah begini. Kalau terkait dengan konten, ya kontennya sebenarnya tidak ada permasalahan di situ, ya. Jadi perlu saya jelaskan kemarin hasil pertemuan kita dengan Kominfo ini terkait dengan pertanyaan kita adalah apa yang dipermasalahkan oleh Kominfo, apakah terkait dengan kontennya ataukah terkait dengan thumbnailnya. Nah ini mungkin jadi kita biar nggak terlalu melebar kemana-mana, kalau kita bahas konten, maka kita tadi sudah sampaikan kontennya adalah konten game, ya tetap masih pada konten game. Tapi untuk thumbnailsnya mungkin ya kita juga kemarin sudah kita sampaikan di ya. Nah thumbnailnya mungkin ada proses adjustment lah ya, proses perubahan ya sesuai dengan arahan ya sifatnya arahan seperti itu. Oke. Satu aja. Itu kan email masuk ke spam ya. Kominfo Pak Nando kan bilang sempat DM di IG juga. Pertanyaan saya pertama di IG itu masa kayak DM dari Kominfo? Itu pertama saya. Terus yang kedua, selama ini kan banyak pemberitaan simpang siur dari Kominfo yang awalnya dipanggil ternyata cuma undangan gitu kan. Yang awalnya disuruh mangkir ternyata tadi Kominfo yang bilang mereka yang nggak datang. Nah saya mau tanya dari Pak Kimi aja sih, dari sekian banyak pemberitaan sejak 24 Juli itu apa sih yang dirasakan gitu? Apakah saya merasa didiskriminasi gitu? Karena banyak konten kreator yang sama lah di YouTube gitu kan. Terus yang ketiga, kalau tadi kan gagal ketemu Pak Rudiantara, nah kalau kan ditunda pertemuannya. Kalau ketemu sama orang Kominfo, ketemu sama Pak Rudiantara, apa sih yang pengen disampaikan ke pejabat Kominfo? 3 aja, makasih. Jadi lupa nih. Tadi yang DM pertama, dulu. oh DM. Oke. Soalnya kalau DM itu ya, saya nggak ngerti sih kalau di tempat Instagram saya tuh DM tuh banyak banget itu dan cepet banget. Jadi aku kayak bisa buka DM satu orang gitu, aku mau buka lagi itu belum tentu ketemu gitu. Jadi kalau misalkan aku juga nggak begitu sering cek DM ya, jadi lebih sering ke email. Jadi kalau ke skip ya wajar gitu. Kadang juga mau job mau dari menteri pun aku kadang udah kelihatan gitu, bukannya sengaja apa gimana gitu. Terus yang kedua, dari sepanjang pemerintah ini apa sih yang dirasakan? Apa merasa didiskriminasi? Bagaimana? apa ya, lebih tepatnya kayak bingung sih sebenarnya aku buat salah apa gimana gitu. Kalau ditanya melanggar peraturan apa enggak, selalu ini kalau dari pihak YouTube kayak yang aku udah pernah jelasin juga di video itu, yang namanya channel itu bisa kena strike itu kan kalau melanggar guidelines, seperti guidelines dimana di YouTube itu di sana udah dijelaskan gitu peraturan kalau misalkan terkait sama seperti apa pornografi dan lain-lain. Di YouTube kan juga punya apa ya guidelines sendiri, batasan sendiri ya, betul, literal guidelines. Jadi di luar dari hukum Indonesia itu di sana juga udah ada. Dan saya itu sama sekali tidak pernah melanggar itu sama sekali ya. Jadi kalau misalkan saya juga udah kasih ada screenshot di video saya itu bahwa status saya dari community itu hijau gitu. Jadi di YouTube itu kita ada nyawa gitu. Kalau di game kan kita nyawa gitu. Kalau ini kita tuh 3 kali strike itu kita channelnya antara kita nggak bisa upload atau gimana. Tapi so far satu pun saya nggak pernah gitu. Jadi hijau semua barnya gitu. Jadi iya. Sebelum Kominfo itu nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah, sama sekali nggak pernah ada masalah. Oke, terakhir kalau ketemu orang Kominfo, Nando, Rudiantara gitu, apa sih yang perlu disampaikan? Apa yang kita, ya pengen ngevlog, sebenarnya pengen banget ngevlog gitu. Jadi pengen banget ngebahas seperti industri game ini saat ini kan. Mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya industri game itu seperti apa sih. Kalau mau make a living from gaming sebenarnya itu seperti apa, dan dari kemudian sebenarnya bakalan banyak masukan-masukan gitu yang bagus tentunya untuk generasi-generasi sekarang ya, generasi kreatif milenial gitu. Jadi pastinya saya ya excited banget sebenarnya, udah gak sabar gitu pengen ketemu Pak Menteri, pengen ngobrol gitu kan. Jadi ya
pengen ke Chelsea, hari ini gak jadi ketemu. Jadi tapi karena dibilang nanti bakal dijadwalin lagi, jadi ya nggak masalah. Saya selalu siap. Sejak ada banyaknya pemberitaan negatif untuk subscribernya dan pendapatan apakah menurun atau Kepo ya? Kepo ya? Udah pribadi mengenai kontennya. Kalau aku lihat kan mungkin Mbak ini ada perubahan di pakaian mungkin ya. Sebenarnya itu mungkin ada, apakah ada rencana mau apa yang digapai gitu karena perubahan dari pakaiannya itu atau gimana gitu. Mungkin yang disoroti masyarakat mungkin karena pakaiannya Mbak ini dan yang lain. Dan sebenarnya itu ada tujuan lain ya gitu dari itu atau mungkin pengambilan yang lain dari sisi konten ini ya itu gitu. Kalau ditanya pendapatan ya saya sih kerjaan sih lancar-lancar aja ya, syukur ya. ya proyek juga ada kan. Kemarin juga saya baru upload kan satu video itu terakhir juga endorsement. Terus ya saya live streaming juga di Facebook setiap hari. Jadi kalau kalian masih belum tahu saya live streaming di Facebook, mampir ya. Itu juga saya baik-baik aja kok. Kalau ditanya menurun apa enggak, justru enggak juga ya, kayaknya kurang lebih ya ada lah, kenaikan ada lah. Apanya? Apa jadi bicara apa penontonnya? Subscribernya. Dikit lagi Facebook page saya 1 juta, jadi tolong teman-teman bantu dicek follow. Oke, ada lagi di tontonan media. Yang perubahan kontennya itu mungkin kayak gini Apa ya, kalau pakaian sih kebetulan ya karena memang dapat beberapa masukan juga dari diantaranya dari pihak Kominfo kalau misalkan bakal lebih enak, bakal lebih positif lah ya ke depannya, lebih nyaman kayak gimana ya. Ya itulah makanya ya untuk pakaian ya mungkin akan saya tone down gitu. Ya kalau bisa aja. Ada lagi? Oke. Oke, Bung. Nanti misalnya pakainya agak dimodifikasi, takut menurun nggak viewernya? Karena kan ya karena ada penyesuaian pakaian, kamu takut menurun nggak sih? Ya gimana ya, mau menurun mau enggak sih, ya saya sih bersyukur aja banyak pendukung saya yang sampai saat ini ya setia, apalagi sampai pakai hashtag #minime gitu. Jadi ya saya sebenarnya apa ya, mau takut nggak takut yang namanya kita selamanya kan nggak bisa di atas terus, pasti ada ups and downs. Yang penting saya tetap lanjut berkarya what I love the most, which is gaming gitu. Jadi apapun hasilnya saya tuh nggak gitu pikirin sih sebenarnya. Saya pun bisa sampai ke titik ini, saya punya 2,2 juta subscriber. Itu juga saya tuh sebenarnya nggak punya target apa-apa gitu. Jadi bisa nyampe di titik ini tuh udah bersyukur banget gitu. Jadi saya orangnya ya udahlah gitu, nggak ada target, nggak ada apa gitu, yang penting jalanin aja gitu. Lagi? Silakan, dekat. Halo, saya Audi dari GGP ID. Mau tanya, pas kena suspend 3 video dari pihak Himilnya sendiri, ada mengalami apa ya, kerugian nggak sih? Kalau ada, kalau nggak ada atau nggak ada bisa jelasin. Kalau dibilang kerugian sih gimana ya, yang namanya karya kita tuh dianggap sesuatu yang saya pun tuduhannya bagi saya waktu itu saya benar-benar kebingungan. Sebenarnya salah saya apa? Lebih kebingung sih, dan juga kebetulan ya salah satu videonya yang di suspend itu ada yang endorsement juga ya. Jadi tentunya ya saya gimana ya, saya nggak enak gitu sama klien saya gitu loh, endorsement saya gitu. Jadi ya makanya ini juga kita lagi proses kan, karena pelan-pelan gitu untuk melift ban atau suspend dari konten saya ini. Sebenarnya yang harus saya lakukan itu apa? Makanya sebenarnya tujuan kita juga ketemu lagi ya dengan Pak Menteri juga sebenarnya
di situ sini sudah cukup jelas kali ya. Jelas ya, setuju. Lagi? Ayo. Tiga video itu kan tadi kata Pak Nando kalau udah diedit bakal dibuka atau bakal diterima. Masalah diedit apa enggak kan kita masih Kita belum menerima. Jadi rencananya kami tim kuasa hukum akan berkoordinasi lebih lanjut kepada pihak Kominfo. Yang pertama adalah mengenai ketentuan-ketentuan teknisnya seperti apa yang kami belum terima. Ya, jadi kemarin hanya pembahasan secara lisan. Tapi yang pasti kami tim kuasa hukum dengan inisiatif tim kuasa hukum bersama Kimi ini akan minta seperti apa sih guidelines dari pihak Kominfo-nya seperti apa? Karena sampai saat ini kita belum terima. Ya, jadi, tapi nanti kalau udah terima pasti sesuai dengan komitmen Kimi kepada kepada Kominfo juga akan menerima masukan-masukan itu. Memang selagi memang bisa kita akomodir untuk proses editing, kita akan edit gitu. Ya, tapi tadi saya katakan yang bermasalah adalah soal masalah yang dianggap bermasalah, ya, ada soal misleading thumbnail. Jadi bukan kontennya. Kalau kontennya menurut mereka nggak ada masalah, tapi itu misleading thumbnails. Nah, misleading thumbnailsnya inilah yang akan coba kita perbaiki atau kita proses editing. Oke. Ada lagi? Udah cukup. Cukup ya? Oke, terakhir. Game of Wanita kan sekarang udah cukup banyak ya Kak. Mungkin ada pesan-pesan untuk pesan Buat wanita. wanita ya. Apa ya? Female gamer. Mungkin nggak jauh beda sih, mau perempuan mau laki-laki. Kalau emang hobi ya tekunin aja. Kalau emang kita hobi dan kita suka pasti ya. Apalagi kalau emang pengen banget gitu, kayak pengen jadi YouTuber, pengen jadi apa ya, just go for it lah. Gak usah takut apalah. Maksudnya kalau nggak di jalan kita juga nggak tahu gitu. Jadi siapa tahu itu jalan gitu kan. Amin. Oke, cukup? Ya cukup, thank Cukup ya? you. Oke. Terima kasih Kak. Untuk teman-teman media,